Oke guys, selamat pagi, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di pagi hari ini guys, kita ketemu lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini guys akan membahas terkait bagaimana perasaan kamu atau bagaimana keadaan kamu, mulai dari keuangan, pekerjaan, atau asmara kamu gitu. Nah, di pagi hari ini guys, sebelum saya memberikan sebuah informasi terkait bagaimana keadaan kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu terhadap channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait perihal keadaan kamu gitu. Oke guys, langsung saja saya membuka kartu di pagi hari ini. Informasi apa yang akan terungkap di dalam kartu ini gitu. Akan tetapi, izinkan saya guys untuk menyapa teman-teman dalam sepekan yang kemarin. Bagaimana keadaan kamu? Apakah keadaan kamu ada perubahan dari ketiga aspek ini atau tidak gitu. Nah, langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut akan menggambarkan reaksi yang ada di dalam hati kamu gitu, atau respon yang diberikan oleh perasaan kamu. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang keluar terkadang memang bisa resonate, tetapi terkadang tidak resonate. Tergantung bagaimana pemikiran teman-teman, apakah bersifat objektif atau tidak gitu. Nah, guys, di depan saya ini saya sudah mengambil beberapa kartu gitu, dimana kartu ini akan saya berikan gambarannya terkait bagaimana keadaan kamu. Apakah akan mengalami sebuah perubahan atau memang kamu masih berada di dalam circle tersebut gitu. Nah, kartu pertama untuk kamu, ada muncul kartu Nine of Wands gitu. Kamu bisa melihat sendiri ada 9 tongkat gitu. Kalau saya melihat dan saya berbicara bahwasannya kartu ini seakan-akan memberikan saya gambaran dan menyimpulkan bahwasannya kamu itu, saya berbicara terhadap dua aspek. Aspek pertama, bisa saja memang kehidupan kamu itu dalam suatu situasi di mana ada berbagai banyak masalah yang kamu hadapin gitu. Baik di dalam hubungan asmara, baik di dalam keuangan, ataupun di dalam bidang, berbagai masalah ini timbul gitu. Apakah memang masalah ini ditimbulkan oleh pasangan kamu atau kamu yang menimbulkan masalah ini, sehingga pemikiran kamu dihadapkan berbagai masalah. Terlalu banyak masalah yang kamu pikirkan, terlalu banyak beban masalah yang harus kamu pikul gitu. Kalau saya berbicara dari aspek hubungan rumah tangga, bisa saja hubungan rumah tangga kamu ini bukan cuma sekali permasalahan yang timbul, tetapi lebih dari
lebih dari satu permasalahan, sehingga membuat pemikiran kamu itu butuh ketenangan jiwa maupun batin. Itu dari satu aspek. Nah, tadi saya mengatakan ada dua aspek terhadap kartu yang saya pegang ini, gitu. Siapa tahu kemungkinan dari aspek lain saya melihat ada berbagai kejutan yang akan datang terhadap kamu. Apakah kejutan itu membuat kamu sebuah hal untuk berubah, atau memang kamu harus berada di dalam satu situasi itu? Kamu bisa melihat sendiri, guys. Ada 9 tongkat, yang dimana 9 tongkat itu dipegang oleh berbagai orang gitu. Nah, kartu selanjutnya, apakah permasalahan ini, apakah beban yang kamu pikul itu bakalan terselesaikan atau tidak? Wow, muncul kartu ini, guys. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memegang pedang di mana matanya tertutup. Dia memegang kedua pedang, tetapi pedang dia ini seakan-akan memberikan dia alat untuk menjaga-jaga diri dia terhadap permasalahan yang timbul di kehidupan dia gitu. Ada kartu 9, ada kartu ini 9 tongkat, dan dihadapkan terhadap sebuah kebuntuan di mana hal tersebut tidak tahu harus berbuat apa. Kamu memegang tongkat, kamu memegang pedang. Antara tongkat dan pedang itu saling bertolak belakang gitu. Tongkat mempertahankan, sementara pedang membuat kamu untuk berjaga-jaga terhadap situasi yang kamu hadapin sekarang. Apakah situasi itu, saya melihat situasi kamu memang benar-benar tidak berada di zona aman gitu. Ada kartu pedang ini yang sedang kamu pegang. Tujuannya saya tidak tahu, apakah ingin membuat diri kamu bahagia atau kamu ingin membalas sesuatu terhadap orang yang berbuat terhadap kamu gitu. Nah, kartu selanjutnya, apakah kartu ini berpengaruh terhadap kartu yang dibawa? Wow. Ada muncul kartu Knight of Wands, pangeran. Seakan-akan memberikan saya gambaran terkait bagaimana keadaan kamu. Ibaratnya, baik kamu atau baik pria ataupun wanita, seakan-akan pedang yang kamu pegang tadi membuat kamu berjaga-jaga terhadap kehadiran seseorang, di mana seseorang itu membuat permasalahan untuk hidup kamu gitu. Itu dari sifat negatif yang saya bicarakan gitu. Tetapi kalau dari sifat positif, bisa saja pedang yang kamu pegang itu yang ingin kamu lemparkan terhadap seseorang yang baru kehidupan kamu gitu, dimana kedatangan dia membuat kamu harus bisa memilih antara melepaskan orang terdahulu atau ingin hidup terhadap dia. Ada sebuah pangeran yang akan datang, yang akan membuat kamu berpikir memilih dia atau tetap dalam situasi pemikiran yang kacau, di mana kedatangan dia ini memegang tongkat, atau sebaliknya kamu sedang mengejar seseorang di mana perasaan kamu itu masih kamu pertahankan terhadap dia gitu. Nah, kartu selanjutnya, wow, ada muncul kartu Knight of Wands, seorang pangeran yang akan hadir terhadap kamu, di mana kartu keduanya mendukung Six of Coin. Bisa dibilang dengan kehadiran dia ini memiliki dari segi keuangan mapan gitu. Ada 6 koin yang akan memberikan kamu kehidupan yang nyaman, kehidupan bahagia, tetapi kamu harus bisa keluar dari orang yang memegang pedang ini gitu. Atau sebaliknya, saya berbicara gitu, kamu mendekatin seseorang tetapi kamu bingung apakah orang ini
bisa memberikan saya bahagia atau tidak gitu. Nah, kartu selanjutnya, wow, dengan timbulnya sebuah masalah di mana masalah ini membuat kamu bingung harus memilih antara si A dan si B, atau harus melepaskan dan mempertahankan, akan muncul pangeran yang akan memberikan kamu sebuah kebahagiaan dari segi keuangan, dari segi kenyamanan, dari segi pekerjaan, dan kamu akan terbantu, di mana bantuan itu akan memberikan kamu sebuah kejutan, di mana kejutan itu membuat kamu bahagia. Kamu bisa melihat sendiri gitu. Kamu akan menerima sesuatu dari seseorang, atau kamu akan memberikan sesuatu terhadap orang, yang pastinya terhadap 3 kartu yang saya pegang ini, guys. Cukup jelas di sini bagi saya. Gambaran bagi saya bahwasannya akan hadir seseorang, tapi kamu harus menunggu dengan kesabaran. Kamu harus menyelesaikan dulu masalah kamu terhadap mantan pasangan kamu gitu. Ketika kamu masih dihadapkan terhadap masalah yang berada di pemikiran kamu, pangeran ini seakan-akan menunggu kapan kamu akan move on dari dia. Dia sudah ada sinyal-sinyal terhadap kamu. Saya bisa melihat di sini bahwasannya siapa tahu rekan kerja kamu atau ada seseorang yang sedang dekat terhadap kamu, tetapi antara kamu dengan dia belum bisa memberikan sebuah keputusan karena kedua belah pihak masih fokus terhadap kehidupannya, terhadap pemikirannya di masa lalu gitu. Mungkin siapa tahu seseorang yang sudah datang terhadap kamu, dia belum bisa lepas terhadap kehidupan dia, atau mungkin memang kamu yang belum bisa lepas. Tetapi saya melihat dari kelima kartu ini, ketika antara kamu dengan dia sudah saling melepaskan dan melupakan kehidupan kamu di masa lalu, kalian berdua itu akan mengalami sebuah perubahan, di mana perubahan itu akan memperbaiki keuangan, dan kalian akan saling mempertahankan perasaan. Kamu memegang tongkat dan dia memegang tongkat, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya guys, kamu akan bahagia dari berbagai aspek. Kamu bisa melihat satu orang yang memberikan air, di mana air itu turun menurun dan saling memberikan ketenangan baik di dalam batin maupun pemikiran gitu. Kamu bisa melihat ini. Nah, kartu selanjutnya, wow, muncul kartu Seven of Clubs. Dia sedang menunggu ini, atau kamu yang sedang menunggu. Yang pastinya ada sebuah panah yang kamu pegang, tetapi panah itu kamu tidak tahu apakah harus kamu lemparkan terhadap orang baru, atau kamu harus lemparkan terhadap mantan pasangan kamu. Yang pastinya saya melihat di sini antara kamu dengan orang yang baru sudah saling percaya, sudah saling memiliki perasaan, tinggal menunggu kapan momennya gitu. Saya yakin di antara teman-teman ini ada yang sedang lagi dekat terhadap seseorang, tetapi kamu belum bisa untuk menentukannya. Apakah dengan kedekatan saya ini memberikan saya sebuah perubahan, di mana pemikiran saya tidak akan terganggu lagi gitu. Nah, kartu selanjutnya, Four of Cups. Seperti apa yang saya katakan tadi, guys. Saya yakin di antara teman-teman pasti ada perasaan terhadap seseorang, dan seseorang memiliki perasaan terhadap teman-teman, di mana sudah saling dekat, tetapi di sini ada muncul kartu Seven of Clubs. Sedang seseorang yang memegang panah tinggal menentukan kapan keputusannya, tetapi ada seseorang masih mempertahankan perasaannya. Saya tidak tahu sama siapa dia mempertahankan ini. Kalau saya berbicara terhadap orang baru dan hubungan baru, dia masih mempertahankan perasaan dia terhadap kamu, tetapi dia menunggu kapan kamu akan move on dari mantan pasangan kamu, karena dia merasa
Ketika dia mendekatin kamu, kamu masih kepikiran terhadap ruang lingkup kehidupan kamu di masa lalu gitu. Nah, kartu terakhir bagaimana guys? Wow, ke Hangman. Kamu bisa melihat seseorang yang sedang terbalik, di mana di kepala dia berharap gitu. Berharap sesuatu akan terjadi, berharap sesuatu akan ada perubahan. Kalau saya berbicara terhadap dua aspek kepada kehidupan kamu di masa lalu ketika kamu menjalani sebuah hubungan, mungkin beberapa persen di perasaan kamu masih berharap ada perubahan terhadap mantan pasangan kamu gitu. Tetapi di lain pihak ada seseorang yang masih berharap juga terhadap kamu, atau justru kebalikannya, kamu yang berharap terhadap orang lain atau mantan pasangan kamu masih berharap terhadap kamu gitu. Saya melihat dari beberapa kartu ini, saya menarik kesimpulan bahwasannya kamu masih dihadapkan di dalam pemikiran buntu gitu, dimana pemikiran kamu yang buntu ini, kamu tidak tahu apakah saya harus berharap lagi atau saya harus move on terhadap orang lama saya gitu. Dengan saya move on dari orang lama saya, ada seseorang yang sedang menunggu perasaan kamu, ada seseorang yang sedang berharap terhadap kamu, atau justru kamu yang sedang berharap terhadap orang, ada orang yang kamu incar yang menurut perasaan kamu pas terhadap kamu. Antara kamu dengan dia sama-sama berharap tetapi menunggu dari kedua belah pihak ini kapan bisa move on dari masa lalunya gitu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.